Audio Jungle. Kita mulai, gue mau ngasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam aksi nyata dari kami untuk Indonesia. Kemudian, tidak lupa, gue juga mau ingetin kalau podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube Partai Perindo @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga YouTube dan website dari Partai Perindo. Harus stay tune karena kali ini kita punya tema yang menarik banget, yaitu Don't Worry, bantuan hukum buat masyarakat umum terproteksi. Dan podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Beliau adalah seorang Ketua Umum Pusbakum, Pusat Bantuan Hukum se-Indonesia. Ada Pak Reza. Halo Pak Reza, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik saja Mas Andi. Kabar baik ya, terima kasih sudah mau hadir. Kita akan bahas sebuah tema yang kayaknya akan selalu relevan di masa kapanpun ya Pak ya. Siap. Tentang hukum ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke tema kita tentang bantuan hukum buat masyarakat, boleh Pak Reza memperkenalkan diri dulu supaya lebih dekat ya dengan teman-teman yang menonton podcast ini. Ya. Baik, saya dengan Muhammad Reza Putra, Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana, yang hari ini secara existing kita sudah tersebar di 19 provinsi. 19 provinsi dan sudah ada di 57 kabupaten kota. Oke. 19 provinsi, 57 kabupaten kota. Semoga setelah ini bisa sampai provinsi seluruh Indonesia. Amin. Mudah-mudahan target kita tahun ini bisa sampai ke 38 provinsi. 38 provinsi. Karena ada provinsi-provinsi baru yang betul. Oke. Nah, apa yang membuat Pak Reza ini interest dengan hukum dan akhirnya memilih untuk terlibat di organisasi ini, Pak? Mungkin latar belakangnya seperti apa sampai akhirnya bisa terlibat? Pertama adalah tujuan. Tujuan saya itu pada saat saya menggeluti bidang hukum, di situ ada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang kita bisa bersentuhan langsung kepada masyarakat. Dan itu yang membuat satu rasa nyaman dan satu rasa kebanggaan buat kita bisa berhadapan dengan masyarakat dan juga bisa menggali apa saja keluhan-keluhan yang ada di dalam masyarakat dan kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat itu sendiri. Dengan melalui sosialisasi, dengan kita melalui tatap muka terhadap pihak-pihak yang paling terbawah, masyarakat yang paling terbawah. Pada akhirnya bisa tergabung di organisasi ini Pak, di Pusbakum. Seperti apa ceritanya? Ceritanya ini adalah satu panggilan jiwa saja. Sebelumnya saya memiliki law firm. Law firm pada saat saya terjun ke bawah menangani awalnya itu adalah terhadap masyarakat yang berhadapan-hadapan dengan tambang, perusahaan tambang. Di situ tergugah hati saya untuk mendapatkan akses keadilan ini masyarakat mau kemana? Karena pada saat itu bersentuhan dengan para pengusaha-pengusaha besar, sehingga di sini nilai-nilai keadilannya tidak didapatkan masyarakat. Disitulah nilai saya pada saat pertama itu nilai saya tersentuh untuk membela teman-teman masyarakat yang ada di Jawa Barat, sehingga kita dengan 5 orang mencetuskan satu gagasan, kita harus ada satu lembaga lagi yang kita bisa bersentuhan dengan masyarakat, memberikan bantuan dengan penuh hati dan penuh kasih kepada masyarakat. Jadi tujuan kita adalah memberikan pelayanan hukum itu dengan penuh kasih dan cinta. Yang terbentuklah organisasi ini, Pusbakum, yang sudah berjalan sejak tahun berapa berarti? 2020. 2020 ya, berarti ini tahun ketiga. Tahun memasuki tahun ketiga, karena kita terbentuknya itu 28 Oktober 2020, bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya. Nah, kalau kita mendengar kata hukum kan sebenarnya hukum ini ada untuk memproteksi ya Pak. Tapi kenapa ya rasanya belakangan masyarakat kalau ketemu hal-hal yang berhubungan dengan hukum lebih menghindar dan memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan Pak? Memang hukum itu hakikatnya yang sebenarnya adalah menyelesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya hakikatnya dari amanah Undang-Undang 3099 itu sudah ada diamanahkan bahwa sebelum kita menyelesaikan kepada kasus litigasi atau daripada pengadilan, sebaiknya dilakukan dengan cara mediasi.
itu terlebih dahulu, itu jalan yang paling terbaik karena kalau kita sudah masuk ke ranah pengadilan, yaitu ada sebuah istilah yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Betul. Nah, betul. jadi hal ini yang cukup dihindari sama kita, dan sebenarnya hakikat yang sebenarnya itu bagaimana bisa menyatukan kedua kepentingan itu dengan tidak masuk ke ranah pengadilan. Oke. Nah, itu yang selalu hari ini zamannya presiden kita itu lebih mendorong memerintahkan pada Kapolri, Kejaksaan Agung yang kita kenal dengan restoratif justice. Yeah. Audio Jungle.